Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 23, ayat 23 sampai 26 tentang kecaman Yesus terhadap mentalitas Farisi. Secara pribadi saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan, berkat kehidupan yang boleh saya terima pada ulang tahun ke-48 hari ini. Mari kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat perkembangan dunia kita sekarang ini, lebih-lebih dengan perkembangan media digital atau media sosial yang luar biasa, tidak jarang kita melihat orang menjadi sangat peduli kepada penampilan luar, peduli kepada casingnya, sehingga apa yang ditampilkan adalah yang terbaik. Entah dengan menggunakan filter, entah dengan menyampaikan caption bijak, kata-kata mutiara rohani, atau aksi sosial yang dipamerkan. Namun kadang semua itu hanyalah lapisan luar, casingnya saja. Tuhan menghendaki bukan sekedar tampilan rohani yang rapi, yang kelihatan saleh dan taat, melainkan terutama hati yang benar, yang penuh belas kasih, hati yang setia, dan menjunjung tinggi keadilan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam Injil hari ini menegur orang-orang Farisi, mengecam ahli-ahli Taurat, karena mentalitas mereka itu mentalitas mencari pujian, supaya dilihat orang, supaya dinilai saleh dan taat. Mereka menjalankan aturan agama seperti membayar persepuluhan, tetapi lupa akan hal yang jauh lebih penting, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yesus memakai gambaran yang sangat kuat. Mereka membersihkan bagian luar cawan, tetapi bagian dalamnya penuh dengan kerak. Inilah kritik yang keras atas kemunafikan hidup beragama. Inilah yang saya seringkali sebut sebagai mentalitas Farisi. Beragama secara lahiriah, tetapi mengabaikan semangat kasih yang justru menjadi intinya. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, taat, tertib dalam menjalankan peraturan agama memang penting. Namun yang jauh lebih penting adalah hal-hal itu dilakukan bukan sekedar untuk mengabdi peraturan, apalagi supaya dilihat orang, supaya dipuji, melainkan didasarkan kepada kesadaran untuk kebaikan bersama. Jika kesadaran yang demikian menjadi landasannya, maka entah dilihat atau tidak dilihat orang, aturan tetap dijalankan serta tidak akan mencari kesempatan
untuk melanggar peraturan demi kepentingan sendiri. Aturan harus dijalankan dengan segenap hati, bukan sekedar basa-basi dan demi mendapatkan pujian dan keuntungan pribadi. Karena itu saudara-saudara, kita diajak hari ini untuk sekurang-kurangnya sebagai umat beriman, kita berani membersihkan bukan hanya bagian luar cawan kehidupan kita, tetapi lebih-lebih bagian dalam dari cawan kita. Karena itu yang menjadi landasan dari segala macam kesaksian hidup kita. Adakah mentalitas Farisi, mentalitas ahli Taurat juga melekat dalam hidup kita? Moga-moga saudara-saudara, kita mampu membedakannya, kita mampu diberi kebijaksanaan untuk boleh bijak di dalam melaksanakan segala peraturan agama, bijak di dalam bermedia sosial, bijak di dalam hidup yang menjunjung tinggi belas kasih dan keadilan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami semua untuk menjauhkan diri dari mentalitas Farisi, dari segala macam kemunafikan, dari segala macam usaha untuk terlihat baik, terlihat taat, terlihat saleh, dan bersihkan hati kami dari kepalsuan dan egoisme. Ajari kami hidup dalam keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Jadikan hidup kami sebagai cerminan kasih-Mu bagi dunia ini. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.